Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku mendadak terinspirasi untuk buat sebuah video baru untuk teman-teman. Sama seperti yang kalian sudah baca judulnya. Ini sebetulnya jam 5 pagi, setengah 6 pagi. Aku baru bangun, terus tiba-tiba aku feeling kayaknya aku pengen buat konten tentang romance deh. Dan aku pengen ngebantu teman-teman untuk mencari tahu kapan penonton yang lagi nonton video ini akan bertemu dengan cinta sejati kamu. Apakah mungkin kalian sudah bertemu atau belum? Dan apa yang mungkin perlu kalian lakukan kalau kamu tertarik untuk bisa segera bertemu dengan cinta sejati kamu. Oke. Aku sudah menyediakan 3 opsi kali ini. Ada sate, ada salmon, dan ada ayam. Kamu bisa pilih antara sate, salmon, dan ayam. Sorry by the way, tanganku tuh kukunya tiba-tiba patah karena motong mangga berapa hari lalu dan sempat berdarah, tapi no worries. Dan kamu bisa pilih manapun yang kamu rasa memanggil kamu. Dan kita akan cari tahu nanti apa yang perlu kalian ketahui terkait informasi kapan kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau ini tetap adalah general reading, oke? Karena ini general reading berarti kalau kamu rasa pesan yang gak resonate buat kamu gak apa-apa. Mungkin video yang ada di pesan ini memang bukan buat kamu. Dan kalau misalnya kalian rasa nanti pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video-video lain dari Elysium Priestess. Oke. Teman-teman bisa pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Sate, salmon, atau ayam. Kalau misalnya teman-teman sudah memilih, kita akan mulai dari sate. Yang lainnya disingkirkan dulu. Oke. Untuk teman-teman yang pilih sate, kapan mereka akan bertemu dengan cinta sejatinya? Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, Five of Swords, oke. Kamu akan bertemu ketika akhirnya kamu sudah ikhlas atau sudah aku mau ngomong sudah ikhlas, sudah legowo, karena banyak di antara kalian yang saat ini masih ada yang suka keinget-inget mantan. Atau sih kartunya berantakan loh. Masih ada yang suka keinget-inget mantan, masih ada yang suka keinget-inget. Entah memang kamu masih ada interaksi directly atau indirectly, interaksi secara langsung atau tidak langsung, dan atau kamunya masih suka keinget-inget memori masa lalu kamu, orang dari masa lalu kamu, atau ya secara energetically, secara energi kamu belum betul-betul move on dari apapun yang sudah terjadi di masa lalu kamu. Ini kartunya berantakan loh, dan aku tiba-tiba kelempar dari tanganku, dan aku sambil ngebalesin kartunya. Tapi aku perlu akuin energi kalian tuh dibilang berat banget enggak? Cuman kadang kalian tuh antara mau dan gak mau. Tapi jujur aku rasa ini besar kemungkinan adalah orang baru. Cinta sejati kamu itu adalah orang baru. Jodoh ya, kita ngomongin jodoh, kita ngomongin cinta sejati. Sosok yang kamu akan menghabiskan banyak waktu romantically dengan dia, itu adalah orang baru yang too much. Kalau ibaratnya gini, dari 100% ya, 80% aku rasa ini orang baru, 20% mungkin orang lama yang kembali lagi ketika kalian sama-sama siap, atau orang lama yang hadir, kalian sempat kenal atau kalian sempat ada brief interaction, cuman
nggak, bukan yang mantan balikan lagi atau kamu pernah menjalin hubungan lama sama dia terus kamu balikan lagi. Lebih ke antara brief interaction, pertemuan yang sifatnya mendadak, atau ya bener-bener pure orang baru gitu lah. Entah kamu baru kenal kalaupun kamu udah pernah kenal ya, karena yang nonton video ini banyak dan ini general reading. Kalaupun kalian sudah pernah kenal, ini adalah orang yang kamu mungkin pernah papasan, atau kamu pernah kenal, atau kamu pernah dikenalin teman. Tapi saat kalian bertemu, kamu dan orang ini tuh masih sama-sama, anggaplah sibuk dalam dunia masing-masing. Mungkin ada yang lagi sibuk sama kerjaan, ada yang lagi sibuk sama karir, atau ada yang mungkin lagi sibuk menjalin hubungan dengan siapapun orang dari masa lalunya, entah kamu atau entah dia. Tapi gini, aku pengen bahas satu hal di sini yang kerasa banget, kuat banget. You're blocking yourself. You guys are blocking yourself from love. Teman-teman yang pilih sate ini, sadar tidak sadar, kamu masih ngeblocking energi kamu buat cinta. Mungkin kalian tuh adalah kelompok-kelompok orang yang oke, kamu bilang kamu mau cinta, kamu bilang kamu mau segera bertemu dengan cinta sejati kamu mau bertemu dengan jodoh kamu. Tapi tadi ada sesuatu hal yang unfinished, ada sesuatu hal yang belum selesai, yang sebetulnya belum kelar gitu loh, dan perlu kamu selesain dulu sebelum kamu bisa melanjutkan perjalanan hidupmu. Dan belum selesai atau belum kelarnya ini bisa dalam konteks emang kamu mungkin masih keinget-inget mantan kamu, atau secara energi itu belum detach aja. Secara energi kamu masih terlalu melekat dengan orang ini. Mungkin ada di antara kalian yang masih suka kebayang kayak, kira-kira mantanku masih mikirin aku nggak ya? Kira-kira mantanku nyesel nggak ya putus sama aku? Kira-kira mantanku atau gebetanku yang dulu nyesel nggak ya nggak jadi sama aku? Terus gunanya atau tujuannya kamu tanya itu apa? Kan bukan kamu yang saat ini ngejalanin hubungan sama dia. Ibaratnya kamu pengen menulis di buku baru nih, kamu pengen hubungan cinta yang baru, tapi kamu bolak-balik bacain buku yang lama, yang kamu udah tahu endingnya gimana gitu loh. Nyapain diri sendiri kan. Nah, dan banyak di antara kalian yang aku rasa sadar tidak sadar, kamu masih suka mungkin ngerasa minder, kamu masih suka ngerasa insecure, kamu masih suka merasa takut. Aku nggak tahu ya, jujur ini kenapa aku bilang ini tuh agak berat, tapi nggak berat-berat banget energi kalian. Banyak antara kalian yang masih ada penyesalan. Entah mungkin ini cukup dewasa dan mungkin bisa trigger warning. Mungkin ada di antara teman-teman yang pilih nomor 1 yang kamu sudah pernah menikah, tapi kamu bercerai. Atau kamu sudah pernah pacaran yang serius, tapi hubungannya berakhir, nggak jadi menikah. Atau kamu dan mantan pasanganmu tuh sudah pernah melakukan hubungan seksual. Karena aku nggak akan menghakimi kalian, bukan hak aku untuk menghakimi. Terlepas dari apapun agama dan kepercayaanmu, kalaupun mungkin setiap agama melarang sex before marriage, melarang hubungan seksual sebelum menikah, tapi ya itu keputusan kalian, aku tidak akan menghakimi. Hanya saja yang mau aku bilang adalah, ketika seseorang melakukan hubungan seks dengan orang lain, itu ada pertukaran energi pasti. Dan kalau kita sembarangan tidur sama banyak orang, kita sembarangan seks sana sini sama banyak orang, itu sama aja kita ngasih energi kita ke orang itu, yang kita nggak tahu mungkin apakah orang itu sudah aware, sudah sadar dengan energinya, atau malah orang itu yang kamu tidur sama orang itu, kamu tidur sama orang yang energi vampire, kamu tidur sama orang yang dia tuh energinya berantakan, dia vibes-nya berantakan, kamu yang malah kesedot, energi kamu yang malah kesedot. Dan aku merasakan itu di antara kalian. Mungkin memang ada di antara kalian yang pernah melakukan hubungan seksual dengan orang dan kamu ngerasa
itu tuh heavy banget, itu tuh berat banget. Kalian ada yang pernah nonton dramanya? Bukan drama, ini film. Aku lupa judulnya, sebentar aku cari dulu. Tapi filmnya Park Seo Joon yang film lama sebetulnya. Film lama. Sebentar, let's see. Tapi yang tentang priest, tentang pendeta yang melakukan exorcism. Aku lagi cari sebentar. The Divine Fury. Itu film tahun 2019 dan jujur aku suka banget film itu. Itu kan kalau nggak salah ada satu scene di mana ada perempuan yang ini spoiler, dan mungkin kalian bisa nonton filmnya nanti karena aku rasa kayaknya udah ada di View. Aku nggak disponsor tapi kayaknya udah ada di View. Udah ada di aplikasi View. Aku suka banget sih film itu sebetulnya karena bagus banget maknanya. Tapi di film itu ada karakter perempuan yang dia pernah melakukan hubungan seks kalau nggak salah dengan laki-laki yang bisa dibilang laki-laki itu tuh kayak dia menjual jiwa, menjual nyawanya gitu loh, untuk uang, untuk popularitas, dan setannya tuh kayak minta balas budi. Nah, ketika kita melakukan hubungan seksual dengan seorang yang kita nggak sadar, energi kita dalam tanda kutip bisa keserap. Kamu bisa nggak sadar, kamu bawa-bawa energi atau kepahitan atau emosi orang yang melakukan hubungan seks sama kamu kemana-mana. Walaupun mungkin kalian bisa putus, kamu bisa putus nih, statusnya putus. Tapi kalau kamu nggak ngebersihin diri, energinya pasti masih bisa kebawa-bawa gitu loh. Dan energinya itu bisa ngeblok kamu. Beberapa di antara kalian aku rasa ada yang mungkin entah kamu pernah baper banget sama orang, kamu sayang banget sama orang, jadi kamu susah move on, atau ya kayak tadi aku bilang, kamu pernah melakukan hubungan seksual dengan seseorang, siapapun, dan energi kalian tuh masih attach, masih melekat. Jadinya kamu masih terlalu melekat dengan orang ini. Atau kamu masih terlalu melekat dengan memori yang pernah kamu miliki dengan orang ini. Jadi aku bisa bilang kayak, kalau kamu bilang kamu mau cinta, iya, di mulut, verbally, iya kamu mau cinta. Tapi apakah memang diri kamu, hati kamu, mental kamu, dan emosi kamu siap untuk menerima cinta? Itu yang perlu kamu tanya dan perlu kamu jawab sendiri. Aku rasa banyak di antara kalian juga yang mungkin masih takut buat buka hati, masih takut buat percaya cinta, karena masih ada di antara kalian yang juga ngerasa, aku takut disakiti lagi kak, aku takut dikecewakan lagi kak, aku takut patah hati lagi. Selama kamu tahu standar kamu, selama kamu tahu values kamu, selama kamu tahu target kamu dan hubungan kamu itu mau dibawa kemana nantinya, dan apa alasan kamu memperjuangkan cinta, dan kamu paham kalau rasa cinta yang sejati itu pasti asal muasalnya, sejatinya, mutlaknya, itu muncul dari dalam hati kamu juga, muncul dari dalam diri kamu juga. Karena kamu gak akan bisa menarik cinta yang sehat kalau kamu juga belum bisa menjadi cinta sejati buat dirimu sendiri. Kamu gak akan pernah bisa menjadi dan menarik cinta dan hubungan yang lebih sehat kalau kamu juga belum bisa sayang sama dirimu sendiri. Orang ini, sosok cinta sejatimu ini, dia akan datang memang ketika kamu sudah mulai untuk latihan menyembuhkan diri sendiri, latihan nyembuhin trauma, sibuk sama duniamu sendiri, sibuk sama karir, sibuk sama pekerjaan, kamu sudah mulai bisa berdamai dengan dirimu sendiri, kamu mungkin sudah mulai bisa berdamai dengan masa lalu kamu sudah mulai bisa detach dengan masa lalu kamu sudah mulai bisa untuk, aku bisa bilang, ikhlasin apa yang sudah terjadi, dan pelan-pelan mulai berani untuk menulis lembaran baru. Kayak tadi aku bilang, kalian tuh banyak yang masih pengen nulis di buku baru, tapi kamu masih suka ngeliat-ngeliat atau ngungkit-ngungkit buku yang lama, berharap ending di buku lama bisa berubah.
Nah, ketika kamu akhirnya berani untuk move on dan decided kamu serius, kamu bilang, oke, aku mau nulis di buku yang baru. Nah, di situ kamu baru akan bertemu dengan orang ini. Banyak di antara kalian yang ada pesan nih, kamu perlu belajar untuk mencintai dan menerima dirimu sendiri, mencintai dan menerima tubuhmu apa adanya juga. Mungkin banyak di antara kalian yang merasa insecure, atau kamu merasa kayak kurang cantik, kurang cakep, kurang ganteng, kurang menarik. Sorry kalau misalnya ada distraksi, karena tiba-tiba ada suara yang pasang jet pump. Tapi aku rasa aku mau lanjut dikit lagi nih, karena pesan buat kalian. Mungkin ya kalian tuh juga merasa terganggu atau terdistraksi sama gangguan nih, dalam tanda kutip. Kayak contohnya readingan kita terganggu dengan suara jet pump. Tapi banyak di antara kalian juga yang mungkin orang-orang sekitar kamu tuh udah nyuruh kamu untuk buru-buru nikah, buru-buru punya pacar, buru-buru begini, buru-buru begitu. Padahal kamu tahu, jauh di dalam lubuk hati kamu tuh kamu belum betul-betul sudah siap. Kamu belum betul-betul yakin. Kamu belum betul-betul pulih gitu loh. Aku paham rasanya gimana, karena aku pun juga pernah codependent. Aku pernah ketergantungan. Aku pernah terobsesi dengan mantan-mantanku. Bahkan ada 2 orang yang aku sempat terobsesi sama mereka, karena aku gak mau lepas. Aku gak mau pisah. Tapi setelah aku pulih, setelah aku nyembuhin diri, setelah aku sadar kalau misalnya dulu aku tuh codependent, dulu aku ketergantungan, aku sadar kalau yang aku butuhkan itu bukan mereka. Dulu yang aku butuhkan diriku sendiri. Dan ketika aku sudah bisa belajar untuk mencintai diri sendiri, disitulah sebetulnya aku mulai pelan-pelan bisa menarik hubungan yang lebih sehat. You guys deserve better. Kamu berhak dapat yang terbaik dibanding apa yang sudah terhilang loh. Belajar buat jatuh cinta sama dirimu sendiri. Oke? Well, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian penonton baru, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Delusion Priestess. Dan follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke, karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Next, kita lanjut selanjutnya buat teman-teman yang pilih salmon. Kita akan cari tahu kira-kira kapan teman-teman yang pilih salmon akan bertemu dengan cinta sejatimu. Tapi sebelumnya somehow aku pengen mengingatkan kalau ini adalah general reading. Jadi kalau misalnya kamu rasa pesan yang resonate, nggak apa-apa. Mungkin video ini memang bukan buat kamu. Nine of Swords. Agak mirip kayak nomor 1 nih. Mungkin di antara kalian ada yang tertarik buat nonton nomor 1 juga kah? Tapi kalian itu akan bertemu dengan orang ini sebetulnya ketika... Oh, bawahnya ada lagi. Oh, this is nice. Kamu akan bertemu dengan orang ini ketika kamu mungkin sedang dalam fase healing, atau sedang dalam fase menyembuhkan diri atau memperbaiki kualitas hidupmu dalam cara apapun. Beberapa di antara kalian malah aku rasa mungkin sudah bertemu. 50-50 sih. Nine of Cups. Beberapa di antara kalian aku rasa mungkin sudah bertemu, tapi sempat ada jeda atau nggak terlalu banyak interaksi antara kalian. Tapi aku rasa ini bukan mantan. Orang yang mungkin kamu sempat ketemu, sempat papasan atau sempat dikenalin. Tapi ini bukan orang dari masa lalu kamu yang kamu pernah menjalin hubungan serius dengan orang ini. Hanya saja mungkin kamu dan dia saat pertemuan pertama tuh bisa dibilang lagi sibuk masing-masing. Entah kamu lagi sibuk dengan duniamu, sibuk healing, atau sibuk berkarir, sibuk bekerja, sibuk berkarya, atau ada yang diantara kalian tuh ada yang lagi ada kena masalah keluarga, family issues.
This could be big, punya masalah keluarga, punya trauma yang cukup besar, punya penyebab trauma yang cukup besar. Entah kamu baru kehilangan ada anggota keluarga kamu yang meninggal dunia, atau kamu baru merasakan entah itu kebangkrutan atau kegagalan, dan itu nyakitin kamu banget. Whatever happened, apapun yang terjadi di masa lalu, sebelum kamu ketemu orang ini, itu tuh sakit, gitu lah. Dan sebetulnya aku bisa bilang kehadiran dia, kehadiran cinta sejati kamu, kehadiran jodoh kamu dalam hidup kamu itu akan terasa seperti dream comes true, mimpi yang jadi kenyataan. Aku tuh lagi pasang background lagu instrumental ya, tapi tiba-tiba di telinga aku keplay lagu, jujur aku lupa yang lagu siapa, tapi ini lagu lama. Aku coba nyanyikan sedikit ya, tapi maafkan suaraku yang ala kadarnya. Tapi kalian tahu nggak ini lagunya siapa? Kalau tahu komen dong, kasih tahu aku juga. Karena tiba-tiba aku dengar lagu itu, yang if you could see what I see, you're the answer to my prayer. My dream came true when I found you. My miracles. Kalau nggak salah sedalika begitu. If you could see what I see, you're the answer to my prayer. Nah, entah kehadiran kamu dalam hidup orang ini atau kehadiran orang ini dalam hidup kamu tuh akan terasa seperti, oh, akhirnya setelah semua badai yang kulewati, masih ada loh kebaikan Tuhan. Masih ada jawaban dari doa-doaku. Lucunya adalah, entah kamu atau orang ini sebelum kalian bertemu tuh kamu sempet jomblo lama atau sempet single lama, tapi akhirnya kalian ketemu. Aku pengen konfirmasi, kalian ketemu memang pada waktu yang tepat sih, divine timing. Aku pengen konfirmasi kenapa ada the world di sini dan the world-nya kebalik. Kan? The world, the magician, the moon. Karena lucunya adalah aku tuh ngerasain ada jarak di sini, ada distance, search, ada distance. Entah kamu dengan orang ini tuh mungkin nantinya bisa LDR-an dulu, atau kalian saat ini bisa ada beberapa antara, mungkin kayak banyak yang pilih nomor 2 nih, karena energi itu kebagi-bagi. Tapi yang aku rasakan yang pertama, bisa entah kamu sama dia itu LDR-an dulu, terus atau kamu atau dia itu ketemunya di sosial media, ketemu di online, bisa jadi kayak dating app, ketemu dating app atau ketemu di sosial media, dan ada jarak gitu loh. Tadi kan aku bilang, entah kamu ketemu dulu tapi lagi sibuk masing-masing terus kepisah lagi, atau aku tuh ngerasa ini ada distance yang bisa jadi entah kamu sama dia bisa berasal dari kota yang berbeda, negara yang berbeda, atau latar belakang budaya yang berbeda. Dan you guys have to make things work. You guys have to work things out. You have to make things work and work things out. Kamu perlu mengusahakan suatu hal supaya persatuan atau unionnya ini jadi, sorry tanganku kepotong. Bukan kepotong sih. Nggak sengaja ke barat lah. Kukunya jadi patah saat motong mangga. Ada jarak. Entah memang nantinya kamu dengan pasangan kamu ini perlu LDR-an dulu, atau memang for whatever reason ada jarak aja di antara kalian. Bisa jadi ada satu yang mungkin masih belum betul-betul lepas juga dari mantannya, atau ada satu yang belum betul-betul yakin kalau dia sudah move on, atau mungkin ada satu yang sudah siap, atau satunya lagi masih ada masalah keluarga atau masih ada trauma yang perlu dia sembuhin. Tapi union ini atau persatuan dan pertemuan kamu dengan cinta sejati kamu tuh, aku bisa bilang akan ada banyak delays atau akan ada banyak penundaan gitu loh. Tapi penundaan ini sifatnya memang divine intervention.
penundaan ini memang sifatnya tuh kayak ya udah Tuhan dan semesta yang atur sedemikian rupa. Kenapa? Karena aku benar-benar merasakan kamu dan orang ini, kamu dan cinta sejati kamu tuh agak-agak mirroring, agak-agak mirip kepribadiannya, agak-agak saling melengkapi dalam cara apapun. Dan sangat besar kemungkinan, sangat besar potensinya kalian tuh ibaratnya jadi kayak perlu berurusan dengan entah hidupmu dulu sendiri, dia juga berurusan dengan hidupnya dia. Dan ketika kalian sudah sama-sama siap, ketika kamu sudah sama-sama selesai nih sama masa lalu kamu, selesai sama masalah-masalah kamu, kalian sudah sama-sama siap, sama-sama buka hati. Nah ini, pertemuan dan interaksi kalian tuh akan keras seperti dream comes true tadi, the answer to my prayer, jawaban dari doa-doaku. Dan aku bisa bilang walaupun mungkin ada jeda ya, sempat ada jeda, entah kamu LDRan dulu atau dari pertemuan pertama kalian ke pertemuan kedua itu jaraknya bisa cukup panjang. Tiba-tiba ada yang nyalain suara mobil. Ini dari tadi di PAL 1 sama PAL 2 tuh distraksinya banyak banget ya. Oh my god, tadi aku ngomong kan ada distance, ada jarak, ada yang harus sama-sama ngusahain effort. Aku rasa ini bukan kebetulan tiba-tiba ada yang nyalain suara mobil deket rumahku. Karena ya mungkin kamu yang perlu pergi ke kotanya dia, atau kamu yang perlu pergi ke negaranya dia, atau dia yang perlu pergi datang ke kota kamu, dia yang perlu datang ke negara kamu. The word reverse-nya di sini aku rasa sama-sama it indicates efforts. Perlu ada effort, perlu ada usaha. Sorry kalau misalnya kedengeran banget suara distraksinya, suara mesinnya. Tapi that's it. Ada perubahan yang signifikan. Entah ini perubahannya itu memang hanya terjadi secara energetically, atau memang kamu perlu ada data phone juga di sini. Kamu perlu pindah dari satu tempat ke tempat lain supaya kamu bisa bertemu dan berinteraksi dengan orang ini. Atau bisa jadi kamu perlu move on dari satu babak atau satu chapter cerita hidupmu dulu sebelum kamu bertemu dengan orang ini. Aku bilang tadi kan, misalnya kayak kamu baru berpisah dengan seorang, itu baru kamu ketemu orang ini. Atau kamu ada anggota keluarga kamu yang mungkin baru meninggal, atau ada orang dari masa lalu yang perlu kamu ikhlaskan, atau mungkin kamu perlu ngurusin atau bayar hutang dulu, atau kamu perlu ngurusin apapun dulu yang sifatnya penting. Dan bisa jadi fokus kamu tuh sebetulnya terdistraksi. Kamu ketemu orang ini tuh saat kamu lagi gak mikirin romance banget, saat kamu mungkin lagi mikirin kamu pengen traveling kah, atau kamu pengen jalan-jalan, atau kamu pengen ngurus karir, atau kamu pengen ngurus memperbaiki diri, atau kamu pengen, entah kenapa aku ngerasain beberapa di antara kalian yang pilih nomor 2 ini, mungkin saat kamu ketemu orang ini tuh kamu lagi punya isu kesehatan mental apapun, dan kamu lagi dalam tahap healing itu, atau kamu lagi dalam tahap spiritual awakening, kamu lagi dalam tahap kebangkitan spiritual, dan Tuhan dan semesta mau kamu untuk Oke, ini jodohnya udah deket nih, ini cinta sejatinya udah deket nih. Tapi coba kamu maksimalin proses healing kamu dulu. Kamu maksimalin dulu belajar jatuh cinta sama dirimu sendiri dulu. Kamu fokus ke dirimu sendiri dulu. Supaya semakin vibrasi kamu meningkat, semakin energi kamu membaik, semakin diri kamu dan kualitas diri kamu membaik, semakin juga akan lebih mudah buat kamu narik orang ini sebetulnya. Dan yang aku suka adalah 3 kartu ini tuh bener-bener menurutku indikator divine timing. Dan aku bisa bilang kamu sama orang ini ada progres. Dari yang mungkin kalian tuh ketemu satu sama lain pertama kali pas kalian lagi sama-sama terpuruk-terpuruknya, lagi sama-sama hancur, lagi sama-sama berusaha untuk menyembuhkan diri, lagi sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri, atau lagi sama-sama berusaha untuk berbenah diri. Tiba-tiba ketemu lagi pas dua-duanya tuh lagi sama-sama, let's say, on top. Lagi sama-sama fokus ke karir mungkin, atau fokus ke perbaikan diri, atau sama-sama populer, atau sama-sama lagi bagus-bagusnya, lagi cakep-cakepnya gitu lah. And this is nice. Aku juga gak terlalu bisa bilang ini tuh cinta pada pandangan pertama. Tapi sangat besar potensi buat kamu dan orang ini tuh langsung ngerasa kayak
Kok gue nyaman ya sama lo ya? Kok gue bisa percaya sama lo ya? I feel like I could trust you. I feel like I could feel safe with you. I feel safe with you. Gue ngerasa aman sama lo. Gue ngerasa gue bisa percaya sama lo. Tadi kan jawaban dari doa-doa. Kehadiran orang ini dalam hidup kamu akan terasa seperti jawaban dari doa-doa kamu. Aku nggak tahu loh, ini benar-benar pure general reading. Mungkin kalau di antara kalian ada yang nanti tertarik buat konsultasi secara personal atau personal reading, silakan booking slot konsultasi ketika aku buka slot konsultasi. Tapi yang aku rasakan adalah ada distance, ada jarak. Entah ini jaraknya tuh memang jarak yang sifatnya fisikal, kalian benar-benar terpisah jarak, tinggal di benua yang beda, kota yang beda, wilayah beda, negara beda dan lain sebagainya, atau emotionally, mental itu berjarak. Ada satu yang mungkin sudah healing, sudah pulih, tapi satunya lagi belum. Dan aku tuh percaya sama sesuatu hal, yaitu jodoh tuh pasti sepadan. Dan Tuhan pasti akan selalu mengirimkan apa yang beliau rasa terbaik buat kita. Memang tepat waktunya ketika Tuhan yang semesta ngerasa kita pun juga sudah bisa bertanggung jawab atas hal itu. Ini suara mesinnya mobilnya tuh lama banget ya. 5 menit ada gak sih? Enggak ya? Nggak tahu sih. Cuman aku rasa memang butuh waktu gitu loh. Butuh waktu antara jeda dari kamu titik yang lagi ambiar-ambiaran ini ke titik kamu yang udah siap. Butuh waktu untuk kamu mempersiapkan diri, berbenah diri, memperbaiki diri, mungkin memperbaiki karir kamu, memperbaiki kondisi kesehatan mental kamu, memperbaiki kondisi keuangan kamu supaya mungkin kamu bisa traveling ke tempat orang itu atau vice versa. Ini tuh aku bilang kan kalian tuh energinya mirroring. Entah kamu yang mungkin perlu memperbaiki diri, berbenah diri, atau dia yang belum memperbaiki diri dan berbenah diri. Butuh waktu, kalian butuh ibaratnya lama panasin dulu engine kamu, lama panasin dulu, persiapin dulu diri kamu, hati kamu, sampai tiba pada waktu yang tepat, ya udah. It's the answer to your prayer. Ini akan terasa seperti jawaban dari doa-doa kamu. Banyak di antara kalian, tiba-tiba aku pengen ngomong gini, banyak di antara kalian yang mungkin awalnya kamu gak duga kalau bisa suka sama orang kayak dia. Atau dia tuh bukan tipe kamu gitu loh. Yang kayak beda banget dari mantan-mantan kamu, beda banget dari orang-orang dari masa lalu kamu. Tapi the heart wants what it wants. Hati kita lebih tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita mau. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Aku rasa ini 50-50, karena 50% kamu sudah bertemu, tapi ya kejeda dulu lama. Atau saat ini kamu masih dalam tahap healing, dan nanti ketika tiba waktunya divine timing, waktunya Tuhan yang tepat, ketika kamu juga mungkin lagi sudah sibuk untuk you're on your glowing phase, kamu sudah masuk fase glow up kamu, nah kamu baru dipertemukan dengan orang ini. Kuncinya ada di kamu sih aku rasa. Semakin cepat kamu masuk ke fase the magician atau fase the best version of yourself, versi dirimu yang terbaik, semakin cepat jalannya, semakin cepat prosesnya. Dan tiba-tiba ini suara mobilnya tuh menjauh. Jujur aku rasa ini it's not gonna be that long. Gak terlalu jauh kok, gak terlalu lama waktunya. Walaupun mungkin ya ada jeda nih antara mungkin pertemuan pertama dengan pertemuan kedua. Tapi ketika kamunya juga sudah healing, kamunya juga sudah fokus, kamunya juga sudah pulih, kamunya juga sudah siap, cepat progresnya. Cepat banget progresnya. Yang kayak kalian tuh klopnya cepet, nyamannya cepet, nyambungnya cepet, ngerasa saling bisa sayang, saling bisa terima satu sama lain cepet. Ya jelas lah the answer to your prayer. Mungkin kalian itu bukan tipe ideal masing-masing, tapi keberadaan kalian dalam hidup satu sama lain tuh seakan membukakan mata dan membukakan hati kayak you're the answer. Ternyata lo yang gue cari ya. Nah, kayak gitu. Oke, aku rasa ini semua yang perlu didengar oleh teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Lagi-lagi, semoga apa yang aku sampaikan tadi terdengar, tapi aku nggak terpanggil buat ngedit, aku nggak terpanggil buat ganti nanti.
let it be just that way. Semoga pesannya masih terdengar, karena ini sinkronisasi banget. Ini sinkronis banget. Dan aku gak pernah percaya sama yang namanya kebetulan. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya, teman-teman yang pilih nomor 2. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir buat teman-teman yang punya opsi nomor 3 atau ayam. Oke. Yang terakhir buat teman-teman yang punya opsi nomor 3 atau ayam, aku minum dulu sebentar. Buat teman-teman yang pilih opsi ayam, kita coba cari tahu yuk, kira-kira kapan ya kalian akan bertemu dengan cinta sejati kamu. Page of Pentacles. Beberapa di antara kalian mungkin sudah bertemu. Mayoritas dari kalian sudah bertemu. Dibanding 2 yang tadi, aku lebih yakin yang ini nih. Mungkin kalian sudah pernah bertemu. Entah bertemu di tempat karir, bertemu di tempat kerja, atau kamu bertemu lagi traveling, atau kamu bertemu memang ketika kalian sebetulnya lagi sama-sama sibuk ngurusin kerjaan, atau ngurusin karir, ngurusin dunia masing-masing gitu loh. The Tower Reverse. Tapi interaksinya terbatas. Entah the lovers, entah kamu atau dia saat itu mungkin ada yang lagi punya pasangan, atau ada yang lagi dekat sama orang, atau yang memang lagi married to their work, married to their job. Lagi nikah sama karirnya, lagi nikah sama pekerjaannya, lagi sibuk sama dunianya lah. Tapi kamu akan bertemu dengan orang ini. Ciri-ciri atau tanda-tanda pertemuannya itu terjadi ketika kamu tuh sebetulnya pelan-pelan lagi belajar buat buka hati, pelan-pelan lagi belajar buat percaya cinta, pelan-pelan lagi belajar buat mengizinkan orang baru masuk dan hadir dalam hidup kamu setelah mungkin kamu pernah patah hati, kamu pernah kecewa, kamu pernah merasa hancur seambiar-ambiarnya dibanding pal nomor 1, nomor 2. Ini tuh pal yang sebetulnya kamu ketemu orang ini ketika kamu juga sudah lebih stabil secara emosional, setelah mungkin kamu baru ngelewatin badai kehidupan yang badai banget gitu loh. Nih, karena bottom of deck-nya ada Eight of Swords. Mungkin saat kamu ketemu orang ini juga awalnya tuh kamu takut. Awalnya kamu ngerasa kayak, ntar gue dimainin lagi gak ya? Atau, ntar ini sifatnya tuh gak serius lagi gak ya? Sorry by the way, ini tanganku kemarin gak sengaja kepotong. Bukan kepotong sih, tapi kayak kebaret gitu loh saat motong mangga. Dan kukunya jadi kayak copot. Nah, mungkin nggak kebetulan aku disuruh feeling pengen ceritain soal kuku, kejadian kuku. Kamu tuh baru melewati masa-masa yang menyakitkan. Sebelum kamu kasih waktu buat dirimu bertumbuh, buat dirimu pulih, buat dirimu berproses, dan kamu melanjutkan hidupmu. Saat kamu lagi sibuk melanjutkan hidupmu, orang ini datang. Kalian ketemu. Aku gak bisa bilang ini pertemuan yang secara mendadak banget, kayak kamu mendadak ketemu dia di dating app, atau kamu mendadak ketemu dia di sosial media, atau kamu mendadak ketemu dia di mana gitu loh. Tapi sangat besar potensinya untuk kamu ketemu orang ini tuh memang ketika kamu sadar ya ada usaha gitu loh. Kalian pernah dengar gak istilah tabur tuai? Kita akan selalu menuai dan memetik apa yang kita taburkan. You've reaped what you've sown. Ya kamu akan memetik apa yang kamu taburkan gitu loh. Dan kalian yang pilih nomor 3 ini, entah karena kamu ngerasa udah waktunya, kayak udah umur kak, aku udah umur segini, aku udah pengen banget nikah. Tapi ada suatu hal yang sudah kamu lakukan banget ya,
yang kamu udah fokus banget mau melakukan itu, sampai akhirnya ya kamu ngerasa, oh itu hasil dari kerja kerasku, itu hasil dari usahaku. Entah mungkin kamu sudah sangat fokus latihan buat manifesting, kamu sudah sangat fokus latihan buat law of attraction, kamu sudah sangat fokus untuk memperbaiki kualitas diri, self improvement, belajar mencintai diri sendiri, belajar buat buka hati, belajar buat kenalan sama orang baru, belajar buat bersosialisasi, networking, dan lain sebagainya. Ya karena kamu tahu kamu udah berusaha, jadinya ya kamu tuh lagi menunggu loh sebetulnya. Kamu lagi menanti. Saat kamu ketemu orang ini, kamu tuh lagi menanti. Dan seperti aku bilang tadi, mungkin ini adalah cerita mantan atau orang dari masa lalu kamu yang kembali lagi terus kalian rujuk, atau kamu emang lagi nunggu aja, lagi nunggu Tuhan kirim yang terbaik aja. Somehow aku pengen ngomong, ketika kalian pernah denger nggak? Ini quote-nya Najwa Shihab kalau nggak salah. Cinta tuh perlu dirasakan, bukan selalu harus dilogikakan. Kalau nggak salah quote-nya seperti itu. Tapi teman-teman yang pilih nomor 3 ini, sadar tidak sadar, kamu tuh mungkin adalah tipikal orang-orang yang sekalinya kamu baper, atau sekalinya kamu jatuh cinta, sekalinya kamu tertarik, itu tuh dipendem banget, atau dipikirin, di overthinkingin banget. Kayak, aduh bener gak ya dia serius sayang sama aku? Aduh bener gak ya dia cinta sama aku? Aduh bener gak ya kita nanti nikah? Udah, overthinking aja duluan. Terus kamu lupa untuk menjalani, kamu lupa untuk menikmati, kamu lupa untuk mensyukuri setiap waktu, setiap menit, setiap momen yang ada gitu loh. Sedangkan kayak, oh yang penting nikah, targetnya nikah, yang penting punya status, yang penting punya suami, yang penting punya istri. Ujungnya kamu nggak bisa menikmati momen-momen kalian bersama, kalian perkenalan, kalian PDKT, atau kalian lagi dalam fase dating. Dan itu bisa membuat kamu tuh jadi kayak jauh dari romance. Karena you're just too focused on your goals without paying attention to the process of you going towards your goals. Kamu cuman fokus sama targetnya, kamu cuman fokus sama tujuan akhirnya, tapi kamu tidak memperhatikan perjalananmu menuju tujuan akhirnya tuh gimana. Kamu bisa nikmatin gak? Kamu enjoy gak sama pasanganmu? Banyak yang terkadang yang pilih nomor 3 tuh sadar kamu, mungkin ya karena kamu kayak aku bilang tadi, banyak yang terkadang mungkin sudah ngerasa, tapi aku udah jomblo lama, tapi aku udah single lama, aku udah nunggu lama banget nih buat dapet pacar, udah nunggu dapet lama banget buat ketemu cinta sejati. Satu, bisa jadi memang karena kamu dalam proses penantian kamu itu kamu pasif. Kemarin kamu gak buka hati, kamu gak buka diri, kamu gak coba untuk bersosialisasi, kamu gak coba untuk membebaskan diri secara energetically dari bayang-bayang memori masa lalu. Kamu mungkin juga masih suka keinget mantan, atau kadang kamu masih suka insecure sama penampilan. Jadi aku bisa bilang kamu menanti cinta secara pasif kemarin. Atau bahkan beberapa di antara kalian bisa jadi kamu itu tipikal yang chasing, tipikal yang mengejar. Tadi aku bilang kan, ada quote-nya Najwa Shihab yang bilang, cinta itu dirasakan, bukan dilogikakan. Kalau kamu terlalu melogikakan atau terlalu memikirkan, itu artinya kamu lagi masuk dalam, kamu lebih dominan energi maskulin kamu. Overthinking, itu that's very masculine energy. Chasing, itu that's very masculine energy. Padahal cinta itu ya dirasakan, diterima, diberikan. Itu very feminine. Itu kamu membuka diri, membuka hati, membuka kesempatan untuk cinta mengalir dari kamu. Bukan hanya kayak kamu kejar supaya ada orang yang sayang sama kamu. Mau kamu laki-laki atau perempuan, orang lain kalau kita terlalu ngejar atau kita terlalu obsesi, mereka juga bisa gumoh loh. Mereka juga bisa
capek loh. Apalagi kalau kamu perempuan, kamu ngejar-ngejar. Misal kalau kamu perempuan dan kamu straight, kamu hetero, kamu ngejar cowok, kamu ngejar laki-laki, itu laki-laki juga gak bakalan mau sama kamu kalau kamunya juga terlalu terobsesi atau kamu terlalu ngejar. Nah, aku bukan maksud menghakimi loh, tapi aku juga sadar ini kenapa nomor 3 tuh kayak pesannya lebih galak dibanding yang lain. Tapi kamu mungkin perlu belajar buat bisa lebih mencintai, bukan hanya ingin dicintai. Dan ketika kamu sudah berani belajar untuk mencintai tanpa syarat, belajar untuk paham apa arti cinta, paham apa makna cinta, disitulah sebetulnya tepat pada waktu yang tepat Tuhan bukakan pintunya, semesta bukakan pintunya. Semesta kirimkan orang yang bisa membalas cinta kamu. Aku rasa banyak di antara kalian yang sebelum-sebelumnya tuh kamu ketika kamu suka sama orang atau kamu sayang sama orang, kamu tertarik sama orang, jatuhnya kamu malah terobsesi sama orang itu. Kamu terobsesi, kamu kejar, orangnya juga nggak mau. Tapi kamu terlanjur terobsesi, kamu terlanjur kejar. I feel like a lot of you guys, sebelum kamu ketemu orang ini, kamu akan belajar banyak tentang makna detachment atau melepaskan diri dari kemelekatan. Kamu akan belajar banyak tentang makna atau esensi mencintai tanpa syarat dan membuka diri untuk mencintai dan dicintai secara seimbang, balance. Banyak di antara kalian yang mungkin kamu ngerasa aku pengen cinta, tapi jauh dalam lubuk hati kamu tuh kamu masih takut buka hati. Jauh dalam lubuk hati kamu masih takut buat percaya cinta, kamu masih takut buat mencintai. Jadi ya setengah-setengah. Dan orang ini akan hadir ketika Tuhan dan semesta tuh ngerasa, oh ya udah kirimin aja, sekarang waktunya. Karena dia udah lagi nggak terlalu posesif, dia udah nggak terlalu controlling, dia udah nggak terlalu memaksakan segala hal untuk berjalan sesuai standar kesempurnaan dia. Dia udah bisa berserah, dia udah paham apa artinya mencintai dengan tulus, dia udah paham apa rasanya untuk mencintai tanpa syarat, dia udah paham cinta itu apa, dan dia udah berani buka hati, dia udah berani kenalan sama orang baru, dia udah berani percaya cinta itu apa. Ya udah kirimin aja. Tapi satu kuncinya, love will come when you're ready, not only when you want it. Buat teman-teman yang pilih nomor 3, aku pengen ngomong, cinta memang baru akan datang ketika semesta yakin kamu siap, bukan hanya kamu mau. Itu adalah dua hal yang berbeda. Itu adalah dua timing yang berbeda. Dan lucunya adalah dibanding teman-teman yang lain, dibanding nomor 1 atau nomor 2, aku ngerasain teman-teman yang pilih nomor 3 ini, mungkin kamu ketemu saat kamu lagi sibuk. Kamu ketemu sama orang ini saat kamu lagi sibuk banyak menghabiskan waktu sama teman. Mungkin kalian dikenalin teman, atau teman kamu yang nanti jadi mak comblang gitu ya. Atau kalian nantinya akan punya banyak mutual friends. Atau kamu dan orang ini tuh awalnya tuh berteman dekat dulu, berteman secara akrab dulu. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau ayam. Ini kalian lebih panjang dibanding yang lain deh. Tapi aku harap semoga pesan ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen kasih tau aku, dan kalau kalian juga misalnya punya rekomendasi kira-kira kedepannya Relation Precious perlu buat konten apa lagi, silakan komen di kolom deskripsi. Silakan komen di kolom komentar di bawah ini, dan follow aku juga di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Link untuk akun-akun sosial media lainnya Relation Precious itu aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Kalau gitu, untuk semua pesan hari ini sudah aku sampaikan. Untuk nomor 3 atau ayam,
Untuk nomor 2 atau salmon. Dan untuk nomor 1, pesan nomor 1 sate. Semua sudah disampaikan. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.